Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah Bima. Oh, kisah dari Netra Kala yang makin lama makin seru aja. Dan buat teman-teman wajib banget nih ngunjungin karya karyanya Netra Kala karena di sana kisahnya keren-keren banget teman-teman ya. Dan jangan lupa di-follow juga akun Twitternya karena untuk mengetahui apalagi sih cerita yang akan di-up di karya karyanya. Oke. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Guna-guna dari rekan kerja. Kisah Bima. Hari itu, Maya dan Bima memutuskan untuk ke rumah Panji. Bagaimana caramu mengetahui ini semua, Mbak? Tanya Bima dengan suara sedikit keras saat mereka sedang berkendara menuju ke arah rumah Panji. Apa Bim? Udah tadi, udah makan. Ucap Maya setengah berteriak. Bima bingung dengan jawaban Maya, justru ia malah terkikik sendiri. Kemudian Bima sedikit melambatkan kendaraannya. Mbak, aku itu tanya bagaimana caramu mengetahui ini semua, bukan sudah makan apa belum. Kata Bima menahan tawa. Oh maaf Bim, gak denger. Lagian kamu bawa motornya kayak setan. Malam setelah kamu memintaku untuk tidur, aku mencari petunjuk, dan itu yang kudapatkan, jelas Maya. Mendengar jawaban dari Maya, kembali Bima melajukan motornya dengan cepat, tidak mau membuang-buang waktu lagi. Tunggu Bim, berhenti dulu, kata Maya sambil menepuk-nepuk pundak Bima. Kenapa? Tanya Bima penasaran. Kini mereka berdua sudah dekat dengan rumah Panji, hanya berjarak 5 rumah. Sekarang coba cek deh, apa benar ada pagar gaib di rumah Panji, pinta Maya. Tanpa turun dari motor, Bima memejamkan matanya dan memfokuskan pikirannya. Benar Mbak, sekarang terlihat jelas ada sesuatu yang menyelubungi rumah itu dan energinya benar-benar memuakkan, jelas Bima. Maya menghela nafas. Oke baik, nanti aku akan mencoba menyirap orang tua Panji saat mereka bersalaman denganku. Semoga saat ini mereka sedang berada di rumah, kata Maya. Kembali Bima menstarter motornya dan segera menuju depan rumah milik Panji. Sesampainya di sana, dia melihat mobil milik keluarga Panji terparkir di pekarangan. Mulut Bima tersenyum. Ada kemungkinan kalau Pak Akbar dan Bu Eni juga ada di dalam rumah. Tok. Assalamualaikum, salam Bima sambil mengetuk pintu rumah Panji. Beberapa saat mereka menunggu hingga terdengar suara pintu yang terbuka. Bim, ayo masuk, ujar Bu Eni saat mengetahui Bima tengah berdiri di depannya. Panjinya di mana Bu? Tanya Bima kepada Bu Eni. Di kamar Bim, tidur sepertinya, jawab Bu Eni sambil mengulurkan tangan. Hingga saat dia bersalaman dengan Maya, seketika Bima melihat ada sesuatu yang menjalar melewati tangan Bu Eni. Bima tersenyum. Ya, sepupunya ini benar-benar hebat. Tinggal menunggu Pak Akbar untuk melanjutkan aksi mereka. Pak Akbar kemana Bu? Ucap Maya seraya tersenyum. Sebentar ya, saya panggilkan. Masih di ruang kerja sepertinya, jawab Bu Eni yang langsung masuk ke dalam rumah. Benar saja, sesaat setelahnya Pak Akbar muncul kembali. Saat Maya bersalaman dengan laki-laki itu, Bima melihat ada sesuatu yang menjalar dari tangan Maya dan masuk ke dalam tubuh Pak Akbar. Berhasil? Tanya Bima penasaran. Sepertinya, tapi sosok hitam itu juga menyadari kedatangan kita, ujar Maya. Bagaimana kalau sirapmu nggak berhasil, Mbak? Tanya Bima penasaran. Maya tersenyum nakal. Sepintas Bima melihat dia mengaduk-ngaduk tasnya. Kita bisa pakai ini, kata Maya sambil menunjukkan sesuatu di dalam plastik. Bima mendekat. Obat tidur? Tanya Bima terkekeh. Sejak kapan Maya punya obat tidur? Kapan kamu beli obat tidur, Mbak?
Ini punya bapak, aku ambil di kamar tadi siang. Keke Maya, Bima mengangguk tidak melanjutkan pembicaraan karena Pak Akbar yang kembali masuk ke ruang tamu di mana mereka sedang duduk. Beberapa waktu mereka berbincang, menanyakan tentang kejadian Panji dan juga Ki Suratno hingga menjelang maghrib. Panji muncul dari arah kamarnya, mukanya terlihat sayu, badannya sekarang seperti mengeluarkan bau tidak sedap. "Gimana kondisi kamu, Ji?" ujar Maya saat Panji sudah duduk di sebelah Pak Akbar. "Ya, belum ada perubahan. Aku tidak tahu apa penyakit ini bisa sembuh atau tidak," ucap Panji murung. Maya yang melihat itu mencoba untuk menghibur Panji, sedangkan Bima yang memperhatikan Pak Akbar yang mulai menguap beberapa kali. "Pak, sepertinya sirapmu berhasil," ujar Bima lirih. Namun Maya tidak menanggapi. Ia masih terus saja mencoba untuk menghibur Panji. Seketika ada sesuatu yang melintas di pikiran Bima. "Oh iya, 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 iya. Sepertinya sedang ada cinta monyet nih," batin Bima tersenyum. "Bim, siap-siap ya. Setelah Pak Akbar dan Bu ini tidur, langsung kita lakukan rencana kita," ujar Maya lirih. "Bisik-bisik apa sih?" tanya Panji yang menyadari kalau Maya sedang berbisik kepada Bima. "Panji, kamu percaya kan sama kami?" tanya Maya serius. "Maksudnya apa?" tanya Panji kebingungan. Maya menghela nafas. "Aku akan mencoba menyembuhkanmu. Maaf, aku melakukan sesuatu pada kedua orang tuamu agar mereka tidak mengganggu," jelas Maya sambil melihat ke arah pintu menuju dapur. Takut kalau tiba-tiba saja Pak Akbar ataupun Bu Eni masuk ke ruang tamu dan mendengar ucapan Maya. Panji terdiam. "Memang bisa," ucapnya sambil melihat Bima dan Maya bergantian. "Ya, aku juga nggak tahu, tapi kan kita bisa mencoba," jawab Bima. "Tapi kalau kamu nggak mau, ya kami juga nggak maksa," lanjut Bima yang juga mengedarkan pandangannya. Tiba-tiba saja suasana rumah Panji berubah menjadi mencekam. "Akuin aja, Bim. Coba, aku sudah nggak nyaman dengan penyakit ini, Bim. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan kalian?" tanya Panji khawatir mengingat kejadian yang terjadi dengan Ki Suratno. "Sudah, jangan pikirkan itu. Tidak akan ada apa-apa. Aku butuh bantuanmu. Bisa nggak kamu masukkan obat tidur ini ke minuman orang tuamu? Ya, aku sih nggak bermaksud apa-apa. Cuma jaga-jaga daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jauh lebih baik jika mereka tertidur," ujar Maya sambil menyerahkan obat tidur kepada Panji. "Apa sirupmu nggak berhasil, Mbak?" tanya Bima penasaran. "Kelamaan, Bim. Dari tadi aku sudah merasakan mereka semakin mendekat," terang Maya. Bima hanya mengangguk. Dia juga merasakan demikian. "Gimana, Ci? Bisa?" tanya Maya memandang ke arah Panji yang sedang mengamati obat yang diberikan oleh Maya. Panji mengangguk. "Bisa. Akan kulakukan kebiasaan bapak ibu. Setelah maghrib mereka akan minum teh di taman belakang," ucap Panji yang langsung beranjak meninggalkan Bima dan Maya. "Sudah siap, Bim?" tanya Maya. Kini mereka bertiga sudah berada di kamar milik Panji. Tadi setelah makan bersama, sengaja Panji membubuhkan obat tidur di minuman milik Pak Akbar dan Bu Eni. Bukan karena sirup yang diberikan Maya tidak berpengaruh, hanya saja ia berpikir akan jauh lebih efisien jika menggunakan obat tidur. Alasan lainnya, karena Maya tidak mau proses ritual penyembuhannya diketahui oleh orang tua Panji. "Ember dan air putihnya untuk apa ya, Mai?" tanya Panji penasaran. "Aku akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhmu. Pasti akan ada yang keluar. Daripada kita repot membersihkan, lebih baik kita sediakan tempat. Nah, air putih itu nantinya untuk menetralisir tubuhmu. Bagaimana denganmu, Bim?" ujar Maya. "Pria baba aja kalau udah mulai," ucap Bima mantap. Meski jantungnya berdetak keras untuk pertama kalinya, mereka berusaha menyembuhkan seseorang dari pengaruh gaib. Kini Maya duduk bersila di belakang Panji, sedangkan Bima duduk tak jauh dari mereka saat Maya mulai memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, suasana kamar berubah drastis. Angin dingin berembus tak dari mana. Bulu-bulu Roma milik Bima seketika berdiri sontak. Bima langsung mengeluarkan energinya. Dia tahu makhluk yang mengganggu Panji mulai menampakkan wujudnya. Terdengar suara geraman tak dari mana asalnya. Mata Bima terus saja melihat ke arah Panji yang sedang meringis kesakitan hingga ada kepulan asap hitam tipis muncul di atas kepala milik Panji.
Sekarang Bim, ucap suara jelas sekali dari dalam batin milik Bima tanpa berlama-lama. Bima langsung memusatkan energi dan menarik makhluk tersebut dari dalam tubuh Panji. Seketika semua berubah. Nafas Bima kini memburu. Ia tengah berdiri di hamparan pasir tepat di hadapannya. Ada sosok hitam berbulu dengan 8 tangan mencuat dari tubuhnya. Ah, bocah tengik, arep gawe perkara. Geram sosok tersebut. Sudah tua, beraninya sama bocah. Balas Bima mencoba memprovokasi meski di depannya sekarang ada demit. Namun dia yakin jika membuat mereka emosi itu akan jauh menurunkan kemampuan bertarung mereka. Tanpa menunggu jawaban dari sosok di depannya, Bima langsung bergerak cepat. Tenaganya sudah sedari tadi ia kumpulkan. Brak! Terdengar suara hantaman. Bima berpikir sosok tersebut tumbang, tapi ternyata dia bisa menghalau serangan Bima. Iso dolanan kowe cah. Ujar sosok tersebut menggeram. Bima kembali mundur. Di batinnya kini terlihat Maya yang sedang mencoba menyembuhkan Panji. Paling tidak Bima harus mengulur waktu. Belum sempat Bima mengeluarkan energinya, tiba-tiba saja udara di sekitarnya menghilang. Perasaan sesak kembali muncul di dalam batinnya. Sejurus kemudian Bima langsung mengedarkan pandangannya. Mundur, anak itu sakti, ucap suara wanita yang Bima kenali. Jantungnya berdegup keras. Bagaimana mungkin wanita itu bisa sampai ke tempat ini? Seketika sosok makhluk hitam di depannya mundur dan menghilang. Kromo Senggono, panggil Bima. Tidak ada sautan. Sosok penjaganya tak kunjung muncul. Percuma kamu memanggil demit itu, tidak akan bisa. Kini sosok wanita yang semalam datang menemui Bima dan Maya tengah berdiri di hadapannya. Auranya begitu kelam. Sorot matanya tajam memandang ke arah Bima. Sudah kuberitahu, jangan ikut campur urusanku. Sekarang ritual labu mayit sudah rusak. Saudara perempuanmu itu tidak akan bisa lepas dariku. Aku berikan pilihan satu lagi. Aku tahu keinginanmu. Aku bantu menghancurkan hutan itu, atau keluargamu akan kulumat, ujar semboja datar dengan tatapan menghunus ke arah Bima. Sementara itu, Maya telah memfokuskan energi di telapak tangannya, membuat semacam sarung tangan energi agar dirinya tidak terkena imbas dari penyakit yang ada di dalam tubuh milik Panji. Dirasa sudah cukup, Maya mulai menggerakkan tangannya, menghadapkan telapak tangan miliknya ke arah punggung Panji. Seketika Panji menggerang, udara di sekitar mereka berubah menjadi panas, bahkan Maya juga merasakan mual yang begitu kuat di perutnya. Unggano penyakitnya, rasakan dengan hatimu. Terdengar suara lirih wanita. Maya tahu suara itu milik Cempoko Kuning. Lihat pakai batinmu, bagian mana saja yang harus kamu bersihkan, ucap suara Cempoko Kuning di telinga Maya. Maya tidak menjawab, tapi dia melakukan apa yang diinstruksikan oleh Cempoko Kuning. Ia terus berfokus dengan penyembuhan yang sedang ia kerjakan. Tidak mudah memang saat harus menyebarkan energi bersamaan dengan membuka mata batinnya. Perlahan Maya mulai menggerakkan energinya dari bagian bawah tubuh Panji. Di sana ia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Perlahan dia menggerakkan kembali energinya naik ke atas hingga saat berada di perut Panji, Maya sedikit tersentak. Dia melihat ada sesuatu yang menggumpal di sana. Panji, muntah saja ya kalau memang gak kuat, ujar Maya menarik nafas dalam-dalam. Maya mencoba menghancurkan gumpalan hitam yang ada di perut Panji dengan menggunakan energinya. Terdengar suara Panji yang sedang memuntahkan isi perutnya berbarengan dengan bau anyir darah yang memuakkan sampai Maya harus menyernitkan hidungnya. Dia tahu gumpalan itu sudah keluar. Sekarang dia mulai naik lagi ke arah bagian atas tubuh Panji. Brak! Seketika daun pintu kamar Panji terbuka keras. Maya tersentak kaget. Spontan ia menengok ke arah sumber suara. Dilihatnya sosok Sembojo tengah berdiri dengan raut wajah mengerikan. Kecantikan yang ia tunjukkan semalam sudah menghilang, tergantikan dengan sosok wanita dengan gigi seperti cakil, lidah menjulur, dan mata merah menyalang, menatap ke arah Maya dengan pandangan kesumat.
Aku tahu kamu bisa menyembuhkan anak itu, tapi cilakanya sekarang kamulah yang menjadi pengganti untuk ritual labu mayitku. Gelegar sosok Sembojo yang masih diam berdiri di ambang pintu. Maya gemetar. Tangannya terhenti di antara leher dan pundak Panji, sementara Panji terus saja memutarkan isi perutnya. Teruskan, jangan takut. Kalau kamu berhenti, sukma dari anak itu akan lepas kembali. Suara cempaka kuning bergaung di telinga Maya. Tidak mau berhenti, kata Sembojo yang sudah berjalan selangkah mendekat ke arah Maya. Maya tahu resiko yang sudah diambilnya. Semua sudah kepalang tanggung. Ia kini memejamkan matanya, menghembuskan nafas berkali-kali. Nyalinya sedang diuji saat ini. Bim, bangun Bim, tolong, betin Maya saat Sembojo mulai melangkah pelan ke arahnya. Tenangkan hatimu, Duk. Eling opo sek wis diajari karo Simba, ujar suara cempaka kuning yang terus bergaung di telinganya tanpa pikir panjang. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Maya menahan tangan kanannya di tengah-tengah pundak Panji, sedangkan tangan kirinya membuat pagar gaib yang diarahkan kepada Sembojo yang kini hanya berjarak 1 meter darinya. Dari sudut matanya, dia melihat Sembojo sudah mengangkat tangan hampir meraih puncak kepala Panji. Seketika pergerakan Sembojo terhenti. Sakti juga kamu, Duk. Siapa yang mengajarimu membuat pagar sebagus ini? Ujar Sembojo tersenyum. Kalau memang itu sudah menjadi pilihanmu, baik, aku turuti apa yang menjadi keinginanmu, ucap Sembojo yang seketika menghilang dari pandangan. Terdengar suara letusan keras. Panji yang mendengar itu langsung menoleh ke arah pintu kamarnya. Mai, apa itu Mai? Tanya Panji ketakutan. Minum air Ji, ujar Maya lemas, tidak menjawab pertanyaan Panji. Kamu gak apa-apa Mai? Bima gimana? Ujar Panji saat melihat ke arah Maya yang sudah pucat pasi dan Bima yang masih duduk bersila tak jauh darinya. Kita tunggu aja ya. Istirahat aja, jangan mengganggunya. Saat ini Sukma Bima sedang berada di dimensi lain, ucap Maya lirik. Belum selesai Cahayu. Leburkan pagar gaib yang ada di rumah ini. Mendengar suara itu sontak Maya langsung terkesiap. Dia tahu ada yang tidak beres. Tidak mungkin proses penyembuhan semudah ini. Ada apa Maya? Tanya Panji panik saat melihat ekspresi Maya. Diam, tetap di tempatmu Ji. Ini belum selesai, ujar Maya ngos-ngosan menggunakan sisa tenaga miliknya. Maya kembali duduk bersila. Dia tahu cara untuk menghilangkan pagar gaib sama halnya dengan membuat, namun karena pagar gaib yang ada di rumah Panji memiliki energi negatif yang besar, tentu itu akan menguras energinya. Maya mulai memusatkan energinya lagi. Terus saja dia meleburkan pagar yang ada di rumah Panji. Dia tahu alasan kenapa cempaka kuning memintanya untuk menghancurkan pagar ini. Bermaksud agar dia dan Kromo Sengkono bisa masuk dan membantu Maya dan Bima. Bim, syukurlah, ucap Panji saat melihat Bima mulai bergerak. Tetap di tempatmu, Bima belum kembali, ucap Maya panik. Dia tahu itu bukan Bima. Energi yang dipancarkan dari tubuh Bima benar-benar mirip dengan Sembojo. Tapi itu Bima sudah bangun Mai, ucap Panji kebingungan. Itu bukan Bima. Demit itu tahu kalau dia tidak bisa mendekati kita, makanya dia merasuki tubuh Bima, ujar Maya cepat. Duh, maksudnya apa toh Mai? Dah, jangan cerewet, tukas Maya jengkel. Tidak mungkin saat ini yang menjelaskan secara detail kepada Panji itu hanya akan membuang energinya. Kini ia sedang berburu dengan waktu, takut Sembojo menggunakan tubuh Bima untuk melukai mereka. Bima sudah berdiri menatap Maya dan Panji dengan tatapan tajam. Bim, ada apa sih Bim? Ucap Panji yang merasa ketakutan melihat ekspresi Bima yang begitu beringas. Bima tidak menjawab. Ia terus saja memandang mereka, meremehkan. Perlahan Bima berjalan ke arah Maya hingga saat tepat berada di depannya, kepala Bima meneleng ke kanan dan ke kiri seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tidak ada yang bisa mencegah gerakan tangan Bima begitu cepat. Hei Bim, apa yang kamu lakukan? Teriak Panji kaget karena Bima tiba-tiba saja menjambak rambut Maya dengan keras. Minggir, kata Bima masih terus menatap Maya nyalang. Maya yang mendapat perlakuan seperti itu hanya bisa meringkik lemah, tenaganya sudah habis terkuras.
"Koncomu raiso mlebu rene toh?" ujar Bima dengan tawa gila-gilaan. Panji mengkerat. Keberaniannya hilang seketika, tidak menyangka kalau Bima bisa melakukan hal seperti itu. "Wes ora duwe tenaga meneh toh? Gak usah khawatir dengan anak laki-laki ini. Nanti waktu dia bangun, tiba-tiba dia sudah melihat saudara perempuannya dilumat sama dirinya sendiri," ucap Sempojo dengan menggunakan tubuh Bima. Panji kaget dengan apa yang diucapkan oleh Bima. Dia tahu sekarang kalau demit yang merasuki Bima itu akan membunuh Maya. Tanpa pikir panjang, Panji langsung berusaha untuk menerjang Bima, namun hanya dengan sekali kibasan tangan. Seketika tubuh Panji terlempar ke samping sampai kepalanya membentur dipan kayu yang ada di kamarnya. "Sial," ucap Panji lemah sambil meraba bagian belakang kepalanya. Dia merasakan ada sesuatu yang panas dan kental keluar dari bagian belakang kepalanya. "Ah!" rang Maya saat Bima mulai menyeret tubuhnya ke arah pintu dengan cara menarik rambut milik saudarinya itu. "Bim, sadar Bim!" "Sial," kata Panji panik beberapa kali. Ia mengerjapkan mata dan menggeleng berharap pusing yang muncul di kepalanya itu segera menghilang. Tertatih, Panji mencoba untuk berdiri. Kepalanya terasa begitu berat, terseok-seok. Ia berjalan menyusul Bima dan Maya yang sudah keluar dari kamarnya. Kini dia melihat Bima tengah berdiri di dapur, tangan kanannya menggenggam pisau, sedang tangan kirinya masih menggenggam erat rambut Maya. "Waktunya pulang, Dok," ucap Bima dengan senyum mengerikan. Maya hanya bisa pasrah. Ia benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Buk! Ah! Terdengar suara benturan yang cukup keras berbarengan dengan teriakan Maya. Tiba-tiba saja Bima jatuh tersungkur menindih Maya. "Ada apa dengan bocah gila ini?" ucap Panji sambil menendang tubuh Bima ke arah samping. "Itu bukan Bima, Ji. Dia kesurupan," kata Maya yang sudah menjauh dari Bima. Dia benar-benar shock dengan apa yang barusan terjadi. Untung saja Panji sempat menolong dengan melemparkan vas keramik ke arah Bima. Kalau tidak, mungkin Bima sudah menusukkan pisau yang ia pegang ke bagian tubuh Maya. "Ya, aku tahu. Sekarang bagaimana?" tanya Panji bingung sekaligus panik. "Ji, Bima," ucap Maya sambil merangkak menuju ke arah Bima, sedangkan Panji tidak bergerak sama sekali saat ia melihat akibat dari perbuatannya. Kepala Bima bocor dan mengeluarkan banyak darah. "Astagfirullah, kalian kenapa?" ucap Akbar kaget saat mendapati dapur rumahnya terlihat berantakan. Anaknya yang berlumur darah serta kondisi Bima yang tengkurap dan darah mulai menggenang di sekitar kepalanya. "Pak, tolongin Bima, Pak!" teriak Maya. Sadar dengan apa yang sudah terjadi, Akbar langsung bergegas menolong Bima. Bima mengerjapkan matanya beberapa kali. Kepalanya terasa begitu pusing. Hal terakhir yang dia ingat saat bertemu dengan Sempojo, kemudian tiba-tiba ada rasa sakit seperti hantaman kuat di bagian belakang kepalanya. Seketika semua menjadi gelap. "Bima," ujar Sekar ibunya saat mendapati Bima mulai bergerak. Mas Banyu," kata Sekar memanggil-manggil suaminya. Bim, sudah sadar? Sebentar, Bapak panggilkan dokter ya." Terdengar suara Banyu dan langkah kaki yang menjauh. "Bima kenapa, Bu?" tanya Bima saat mendapati dirinya tengah berbaring di berangkar rumah sakit. "Sudah, kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah baikan baru bicara," kata Sekar lembut. "Maya sama Panji di mana?" kata Bima saat teringat dengan mereka. "Mereka barusan pulang. Sudah 2 hari ini kamu pingsan. Nanti mereka juga kesini lagi. Kamu gak apa-apa, Bim?" Imbu Sekar saat melihat Bima yang mengerang dan mencoba memegangi kepalanya. "Bagaimana kondisi Panji, Mbak?" tanya Bima. Saat ini hanya ada Maya di ruang rawat inap yang Bima tempati. Semenjak ia bangun, Panji belum menengoknya sama sekali. "Udah baik, Bim. Mungkin nanti akan menjengukmu," ucap Maya. "Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang ada maling yang masuk rumah. Aku hanya mengiyakan karena seingatku terakhir kita masih berada di kamar Panji," tanya Bima penasaran. "Gak ada maling sama sekali. Sebetulnya
Maya ragu. Memang setelah Akbar menolong Bima, Maya menceritakan semua kejadian sesungguhnya dan meminta Pak Akbar untuk tidak mengatakan kepada Sekar dan juga Banyu. Dia khawatir jika kedua orang tua mereka tahu, itu hanya akan mempersulit keadaan. Terlebih, memang mereka sudah dilarang keras untuk berhubungan dengan hal gaib. Mbak, ayo dong, pinta Bima saat mendapati Maya yang terlihat melamun. Bima bukan orang yang bodoh. Tidak mungkin ada maling yang beraksi dengan mudahnya di lingkungan rumah Panji. Sembojo merasukimu, Bim, ucap Maya singkat. Maksudnya? Tanya Bima kebingungan. Bagaimana aku bisa dirasuki Sembojo? Padahal aku ingat dengan jelas sudah membuat pagar gaib saat sebelum bermeditasi. Batin Bima. Saat kau mencoba menarik sosok hitam itu, aku sadar sukmamu menghilang. Aku terus mencoba untuk menyembuhkan Panji. Memang benar, kita masih terlalu muda untuk urusan dengan hal seperti ini. Sudah semestinya aku tidak berniat untuk ikut campur masalah orang terlalu dalam, kata Maya, teringat dengan kejadian yang menimpa mereka beberapa hari yang lalu. Sekarang dia benar-benar paham bahwa sosok gaib selalu punya rencana licik untuk melakukan apapun agar keinginan mereka tercapai. Aku tahu kekhawatiranmu, tapi bagaimana Semboja bisa merasukiku sampai tiba-tiba saja kepalaku bocor seperti ini? Tanya Bima mendesak. Itu karena aku, Bim. Selesai mengeluarkan energi negatif yang ada di tubuh Panji, Cempaka Kuning memintaku untuk menghilangkan pagar gaib yang ada di rumah Panji. Ada kemungkinan pagar gaib yang kau ciptakan juga rusak, dan dengan cara itulah Sembojo bisa merasuki tubuhmu, ucap Maya lirih. Lalu, apa yang terjadi setelah ia merasukiku? Tanya Bima. Maya menghela nafas, lantas ia menceritakan semua kejadian setelah tubuh Bima dirasuki oleh Sembojo. Maafin aku, Bim. Ini semua salahku, ucap Maya lirih, pandangannya jatuh ke bawah. Enggak. Justru aku yang ceroboh. Aku tidak menyangka kalau sosok hitam itu akan membawa pergi sukmaku. Yang penting sekarang kamu dan Panji baik-baik aja ya. Setelah aku sembuh baru kita pikirkan lagi, ucap Bima. Belum sempat Bima menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar pintu kamar mandi yang terbuka dengan pelan. Suaranya yang khas membuat Bima dan Maya spontan menengok ke arah pintu tersebut. Entah apa yang terjadi, padahal waktu masih menunjukkan siang hari, masih banyak aktivitas yang terjadi di rumah sakit itu. Namun sepertinya sosok demit penghuni rumah sakit tidak peduli akan hal tersebut. Cukup lama, Bima dan Maya terdiam mematung, melihat ke arah kamar mandi hingga perlahan muncul sebuah tangan hitam dengan kuku panjang yang menempel di kusen pintu. Pelan tapi pasti mulai terlihat rambut berwarna hitam dan bau busuk yang menyengat. Wangi, mampu wangi, ucap suara serak wanita. Maya terlonjak. Ia langsung berdiri di samping Bima. Sopo kowe? Ucap Bima lantang. Ia sama sekali tidak merasa takut dengan kehadiran demit itu. Tidak menjawab. Justru sosok itu terus saja memperlihatkan dirinya. Kini dengan jelas dia melihat wajah seorang perempuan tua berlendir dengan mata yang melotot, rambutnya jarang-jarang, kulitnya berwarna kehitaman. Bima mencoba untuk memusatkan tenaganya, namun saat dia mulai berkonsentrasi, entah kenapa kepalanya terasa begitu sakit. Rangnya sambil mengangkat tangan untuk menyentuh kepala. Mendengar itu, Maya yang sedari tadi melihat sosok yang menjijikan dari arah kamar mandi langsung berpaling ke arah Bima. Jangan paksakan dirimu, Bim. Kondisimu belum pulih, ucap Maya panik kembali. Mereka menatap ke arah kamar mandi. Sosok tersebut masih diam mematung di sana, walau hanya tangan dan kepala yang mereka lihat. Tapi sosok itu benar-benar membuat bulu kuduk mereka meremang. Mbak, usir mereka, Mbak, ucap Bima sambil mengerang dan memegangi kepalanya. Maya bingung apa yang sedang terjadi dengan Bima. Tidak biasanya Bima seperti ini, seolah ada sesuatu yang tengah membuatnya tersiksa. Tanpa diminta dua kali, Maya langsung memejamkan matanya. Meski tidak memiliki kemampuan bertarung seperti Bima, tapi dia tahu cara untuk mengusir mereka. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi itu terbanting. Sontak Maya membuka matanya. Kromo sengkono, batin Maya lega. Sembojo,
yang membuat Bima tidak bisa mengeluarkan kekuatannya, ucap Kromo Sengkono yang kini tengah berdiri di depan Maya. Maksudnya? Tanya Maya kebingungan. Sekali saja Sembojo bisa masuk ke dalam tubuh Bima, dia akan memberikan tanda. Sekarang apapun yang Bima lakukan, maka Sembojo akan tahu. Sama halnya seperti Cempoko Kuning, jangan sampai lengah buat pagar di sekeliling Bima, kata Kromo Sengkono. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Maya panik. Kamu sudah tahu kalau ritual Sembojo telah rusak. Gantinya dia akan mengincarmu dan Bima. Sedikit saja kamu lengah, bukan hanya kita yang ciloko, alas lali jiwa akan diobrak-abrik oleh Sembojo dengan menggunakan tubuh Bima, ucap Kromo Sengkono. Maya menoleh ke arah Bima, dia masih memejamkan mata dan terus memegangi kepalanya. Lalu apa yang harus dilakukan? Tanya Maya khawatir. Ora ono perkoro, demit yang ada di tempat ini bisa kutangani. Tapi kalau perkara nafsu keinginan yang ada di hati Bima sudah tidak bisa diotak-atik. Kalau Bima setuju dengan tawarannya Sembojo, selesai semuanya, ucap Kromo Sengkono yang langsung menghilang dari pandangan. Maya terenyak, batinnya terasa keluh, semua serba membingungkan. Perang Bima yang masih terus memegangi kepalanya sontak. Maya langsung mendekat tanpa pikir panjang. Dia langsung mengalirkan energinya untuk mencoba menyembuhkan Bima. Lambat laun Bima menjadi tenang. Mbak, kepalaku mbak, ucap Bima menggelengkan kepalanya. Zikir Bim, ucap Maya yang masih terus mencoba mengalirkan energinya mengikuti perintah Maya. Bima terus berzikir dalam hatinya, entah apa yang sedang terjadi. Kepalanya terasa begitu sakit saat ia mencoba untuk mengalirkan energinya. Bahkan rasanya banyak sekali suara yang muncul di kepalanya. Terakhir kali dia merasa seperti ini saat mendengar jeritan dari tumbal yang digunakan oleh Gendiswari. Setelah beberapa saat, Maya terenyak. Ia kembali duduk di kursi sebelah berangkar yang Bima tempati. Apa yang terjadi mbak? Tanya Bima lemas. Maya hanya menggeleng, tidak mau menjawab pertanyaan Bima. Aku tadi merasakan ada Kromo Sengkono. Kenapa dia datang? Tanya Bima kebingungan. Maya terkesiap. Dia gak datang Bim. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Udah, tenangin aja dirimu, istirahat, ucap Maya sambil tersenyum. Tapi mbak, ucap Bima tidak mau menjawab. Justru Maya bangkit, mengambil buku di dalam tasnya dan mulai membaca. Mendapat penolakan dari sepupunya, Bima hanya bisa menghela nafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Batin Bima penasaran, pikirnya melayang tidak menentu. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Maya yang tengah membaca buku sontak memalingkan wajahnya, sedangkan Bima yang sedang melamun juga melakukan hal yang sama. Bim, sapa Panji yang baru saja masuk ke kamar inap Bima bersama kedua orang tuanya. Ji, sini, ucap Bima sambil tersenyum. Gimana kondisi kamu? Maaf, baru bisa datang. Kemarin aku pergi ke tempat nenek, ucap Panji yang masih merasa bersalah kala melihat kondisi Bima. Udah mendingan. Kenapa mukamu gitu Ji? Kalau cuma dilempar pakai vas bunga, yang gak bakal bikin aku mati dong Ji. Ucap Bima terkekeh. Panji yang mendengar ocehan Bima hanya tersenyum. Setidaknya dia lega sahabatnya itu tidak mengalami hilang ingatan. Pak, Bu, silakan duduk, ucap Maya yang masih melihat Pak Akbar dan juga Bu Eni masih berdiri. Sudah, santai saja. Syukurlah kamu gak apa-apa ya Bim. Bapak sama Ibu mau berterima kasih sama kamu karena sudah mau menolong Panji. Maya sudah menceritakan semuanya. Seharusnya kamu itu bilang sama kami, ucap Bu Eni Rama. Ini semua salah Bapak Bim. Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk keluarga kami nantinya. Kami sudah tahu siapa yang mengirimkan guna-guna ke Panji, ucap Akbar. Siapa Pak? Tanya Bima penasaran. Dulu dia rekan kerja Bapak. Dia tidak terima karena Bapak memecatnya dari pekerjaan. Terlebih dia juga ada niatan tertentu, ucap Pak Akbar yang seketika berhenti karena mendapatkan tatapan peringatan dari istrinya. Bima dan Maya mengerutkan dahinya menunggu kelanjutan cerita dari Pak Akbar. Namun setelah beberapa saat sepertinya tidak ada sesuatu yang diucapkan oleh laki-laki itu. Jadi
Bapak sudah ketemu sama orang itu?" tanya Bima. Setelah semua yang terjadi malam itu, di pagi harinya ada wanita yang datang ke rumah. Entah bagaimana kejadiannya, dia mengamuk seperti orang gila. Awalnya Bapak tidak sadar kalau itu adalah Murti, teman Bapak, karena kondisi wajah dan tubuhnya yang terlihat begitu buruk, bahkan jauh lebih buruk dari kondisi Panji. Jelas Akbar, Bima dan Maya menyimak. Keduanya membayangkan seorang wanita berpakaian kebaya sedang mengamuk seperti orang gila di depan rumah Panji. Ya, pada awalnya kami mengira kalau dia itu hanya orang gila yang tidak sengaja masuk ke dalam komplek perumahan. Tapi akhirnya Bapak menyadari kalau itu ternyata adalah Murti. Nah, karena takut terjadi apa-apa, segera Bapak minta Ibu untuk menghubungi kepolisian. Karena tingkah Murti begitu beringas, bahkan kaca jendela juga ia pecahkan. Lanjut Akbar. Astaga, tapi tidak ada yang terluka kan Pak? Tanya Maya khawatir mereka menggeleng. Tapi sayang, sebelum polisi datang, Murti berhasil kabur. Karena takut terjadi apa-apa dengan Panji dan Bu ini, ya Bapak membawa mereka ke rumah neneknya Panji. Dan baru tadi pagi saya dapat kabar kalau Murti sudah ditemukan meninggal dunia gandir di rumahnya. Ucap Akbar, Bima dan Maya seketika melotot. Dia tidak menyangka kalau orang yang melakukan ini semua akan melakukan bunuh diri. Syukurlah kalau memang semuanya tidak apa-apa, ucap Bima lega. Sejenak Bima memandangi Maya, mencoba mencari pendapat, tapi saudaranya itu hanya menggeleng. Akhirnya siang itu mereka mendiskusikan tentang berbagai macam hal gaib. Bahkan Pak Akbar dan Bu Eni tertarik dengan kisah Bima yang menolong Maya saat terjerat Kendiswari dulu. Bima tersentak dari tidurnya. Pandangannya terasa kabur saat melihat jam yang ada di dinding baru menunjukkan pukul 10 malam. Tapi suasana rumah sakit begitu sepi dan mencekam. Mengedarkan pandangannya, dia melihat Sekar tengah tertidur di sofa, sedangkan Banyu sang ayah tidur di lantai dengan menggunakan karpet tipis. Badan Bima terasa panas. Beberapa kali ia mengerang dan mencoba menggerakkan badannya. Dia merasakan bakal ada sesuatu yang tidak beres. Bima tahu persis dengan sensasi seperti ini, terlebih saat ini ia sedang berada di rumah sakit. Pastinya banyak makhluk astral yang sedang berkeliaran di sekitarnya. Untuk alasan itulah Bima sangat tidak suka dengan rumah sakit. Srek, terdengar suara. Seketika Bima menoleh ke arah kanannya. Tidak ada apapun, tapi jelas sekali dia mendengar ada yang bergerak di sampingnya. Srek, Bima menoleh ke arah kirinya, namun ia juga tidak melihat apapun. Astaga, ucap Bima jengah. Perlahan dia mencoba untuk mengeluarkan energinya, berusaha untuk mengetahui makhluk apa yang sebenarnya sedang mengganggunya. Tapi seperti tadi siang saat dirinya mencoba untuk mengeluarkan energi, kepalanya terasa sakit. Sakit sekali, seolah ada benda padat yang ditimpukan berkali-kali di tulang tengkoraknya. Wangi, wangi, terdengar suara lirih wanita. Bima tersentak. Dia langsung membuka matanya. Kini di hadapannya sosok yang tadi siang ia lihat tengah berjongkok tepat di ujung ranjang yang ia tiduri. Tidak terasa berat, hanya saja kaki Bima terasa begitu panas. Minggir, minggir, ucap Bima lantang. Kepalanya begitu pusing. Bima yakin kalau ini bukanlah mimpi. Batinnya bertanya-tanya kenapa dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Sosok itu bergerak perlahan. Aroma busuk mulai tercium kuat di hidung Bima. Penampilan wanita itu benar-benar memuakkan. Rambutnya yang jarang-jarang, kulitnya yang keriput, serta giginya yang ompong dan kuku-kukunya yang panjang membuat Bima merasa risih untuk dekat-dekat dengannya. Kromo Sengkono, ucap Bima mencoba memanggil penjaganya, tapi tidak ada yang terjadi. Bima mulai panik. Bahkan dia menyebut semua kenalan demitnya satu persatu, tapi tidak ada satupun sautan dari mereka. Wanita tua itu sudah sampai di atas dada Bima. Tangannya mulai bergerak perlahan, mencoba untuk membelai lembut pipi Bima. Darahmu manis,
ucapnya sambil mengeluarkan suara ciap-ciap seolah Bima adalah makanan yang teramat lezat. Bima hanya bisa berpasrah, tubuhnya tidak bisa ia gerakan. Sesekali dia melirik ke arah orang tuanya berharap mereka semua bangun dan menolong Bima, namun mereka semua masih terlihat lelap dalam tidurnya. Sosok wanita itu menoleh ke arah pintu. Seketika wajahnya terlihat ketakutan. Mimi juga mendengar lirih, tapi jelas ada suara seseorang yang tengah berjalan di depan kamarnya. Suara itu terdengar semakin kencang. Wanita itu tersentak, lalu kemudian mundur dari wajah Bima, sedangkan Bima merasakan badannya merinding dengan hebat. Ciloko, ucap Bima lirih. Kekhawatiran menyelimuti batinnya. Semoga dia tidak datang saat ini. Dia tahu milik siapa energi ini. Walaupun Bima berusaha untuk terus menyangkal, dia berharap bukan sosok wanita itu yang tengah berjalan menuju ke kamar inapnya. Meski Bima tidak bisa menggunakan energinya, tapi batinnya masih bisa merasakan dan mendeteksi makhluk astral yang memiliki kemampuan hebat. Seketika pintu kamar itu terbuka dengan keras. Bima menengok ke arah orang tuanya. Mereka berdua masih terlihat tertidur dengan pulas, sedangkan demit yang ada di depannya hanya dia mematung melihat ke arah sosok yang baru saja muncul. Untuk pertama kalinya Bima benar-benar merasa ketakutan. Setelah sekian lama ia bisa berinteraksi dengan mereka. Sosok Sembojo tengah berdiri dengan anggun, senyumannya datar dan tatapannya menghunus. Bagi sebuah scene film yang diperlambat, sosok Sembojo mulai berjalan anggun ke arah Bima. Saat sudah berada di jangkauannya, tangan kanan Sembojo terangkat menyibakkan kain yang ia pegang ke arah demit yang masih berdiri di atas Bima. Seketika demit itu menjerit dan langsung menghilang. Demit ra enak pangan, wani-wani ini ganggu bocahku. Ucap Sembojo datar. Apa keinginanmu? Ucap Bima dengan nafas menderu. Energi yang dipancarkan Sembojo membuat nafasnya terasa sesak. Sembojo berpaling menghadap Bima. Sudah beberapa hari, anak perempuan yang membuat Ciloko keluarganya temanmu itu sudah kubunuh. Ingat dengan pilihanmu? Aku tunggu keputusanmu sampai besok malam Jumat. Mati opo jadi temanku, ujar Sembojo lantang. Bima masih tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada tangan Sembojo yang mulai mengelus-gelus kepalanya. Ingat apa keinginanmu? Aku bisa membuat itu semua menjadi kejadian, ucap Sembojo yang langsung menghilang dari pandangan Bima dalam satu kedipan mata dan dibarengi dengan bau bunga melati yang sungguh terasa menusuk hidung. Bima terdiam, kepalanya terasa seperti ditusuk-tusuk. Dia mencoba memikirkan kembali semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Kenapa Kromo Sengkono juga tidak muncul saat dia kupanggil-panggil? Batin Bima galau. Kepalanya saat ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang memuakan. Bayangan Pak Arif dan juga Maya silih berganti muncul di depannya. Kalau memang ini yang terbaik, maka harus aku lakukan, ucap Bima sambil tersenyum lemah. Selesai. Oh, luar biasa, Bima dan Maya. Wah, keren banget, jadi duet maut nih Bima dan Maya. Dan bagaimana di sini ternyata apa yang dialami oleh keluarga Panji, terutama Panji lah ya, karena Panji di sini adalah korban, dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia yang terkena dari sasaran guna-guna itu. Jadi apa kayak cacar ya Panji itu, dan apa udah mulai menimbulkan bau yang tidak sedap yang membuat Bima dan Maya bergidik ngeri di sini. Dan ternyata itu semua terjadi karena persaingan bisnis. Ini bukan persaingan bisnis lah ya, intinya di dalam bisnis atau pekerjaan, ayahnya yang mana ayahnya sudah memecat atau memberhentikan seorang karyawan di situ. Rekan kerjanya itu atau karyawan itu nggak terima lah ya, akhirnya mengirimkan guna-guna yang bernama Murti, cewek nih. Tapi agak-agak ini juga sih ketika ibunya kayak ngasih kode gitu, apakah benar karyawan kerja, rekan kerja,
Nanti apakah terjawab di part-part berikutnya, pokoknya ditunggu aja besok lanjutannya. Intinya keren banget di sini teman-teman ya. Bagaimana juga seorang Bima ya, Bima akhirnya kayak kehilangan kekuatannya di sini. Jadi sosok Sembojo itu gini teman-teman. Dia dikirim, Murti mengirimkan guna-guna ke keluarganya Panji. Ini pasti melalui seperantara ya, yang mana akhirnya sosok yang dikirimkan itu adalah Sembojo, dan di sini Bima dan Maya ikut campur. Tapi ternyata Sembojo justru tarik pada Bima dan Maya sebenarnya, tapi dia lebih memilih Bima karena darah sang raja yang mengalir di tubuhnya. Wah, makin penasaran aja nih. Untuk besok bagaimana sih kelanjutannya? Apakah yang dilakukan Bima dan Maya untuk menghadapi sosok Sembojo? Jangan sampai ketinggalan besok. Dan buat Netra Kala, terima kasih atas kisah yang luar biasanya, atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah ini. Dan buat teman-teman juga, buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, sekali lagi yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.